Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini gue bakal ngerangkum light novel Otonari no Tetsunsama ni Itsumo Manika Dami ni Geni Saritei Taken. Waduh, panjang banget ya. PBL. Panjang banget loh. Tapi ya santai aja. Kuilah biar nggak buang waktu. Kita langsung aja ke rangkumannya. Skuy! Cerita dimulai di sebuah taman. Di sana tuh ada seorang gadis cantik bernama Shina Mahiro yang sedang duduk di ayunan di bawah derasnya hujan. Lalu dia dihampiri oleh seorang laki-laki bernama Fujimiya Amane. Lalu Amane bertanya kepada si Mahiro, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Lalu cerita mundur ke beberapa waktu yang lalu ya. Nah, si Amane ini baru aja memulai hidup sendirinya setelah masuk ke SMA. Dia tuh tinggal di sebuah apartemen. Nah, sebelah apartemennya itu merupakan tempat tinggal dari seorang malaikat yang bernama Shinamahiru. Nah, kenapa Doi kok dipanggil malaikat? Ya, dia tuh dipanggil malaikat karena kecantikan dan keimutannya. Tapi nggak cantik aja, Doi juga seorang atlet dan dia juga sangat populer di sekolahnya. Udah, gitu. Singkat cerita, waktu di jalan Aman itu ngelihat Mahiru yang sedang duduk sendirian di atas ayunan di bawah derasnya hujan dan di sebuah taman. Nah, si Mahiru tuh kayak sendiri gitu. Nah, terlintas di benaknya Amane dia tuh lagi ngapain ya di sana. Kenapa dia diam aja gitu. Dia nggak bawa payung ya? Nanti dia bisa masuk angin loh gitu. Dia tuh kayak pengen ngampirin tapi masih bimbang gitu. Singkat cerita, Amane menghampiri Mahiru lalu dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ya, setelah mendengar Amane bertanya, si Mahiru itu menatap si Amane lalu berkata, Fujimi-san ya, apa yang kau inginkan dariku? Mendengar itu, Amane itu berkata dalam hatinya, jadi dia ini ingat nama aku ya? Lalu Amane menjawab pertanyaan dari si Mahiro. Aku nggak minta apa-apa kok, hanya saja aku cuma khawatir melihat dirimu sendirian di tengah hujan kayak gini. Gue takut lo masuk angin gitu. Dan setelah mendengar itu, Mahiro berkata dan atau menjawab ya, nggak tahu lah. Pokoknya di sini dia tuh bilang, oh aku paham, makasih untuk perhatiannya, tapi aku masih ingin berada di sini, jadi tolong tinggalkan aku. Mendengar itu, Amane langsung memberikan payungnya dan berkata, kamu nanti bisa masuk angin loh, nih payung, ambil aja nggak usah dikembaliin gitu. Lalu si Mahiru menerima payung itu atau lebih tepatnya si Amane itu ngedorong payungnya ke Mahiru. Dan sebelum Mahiru berbicara, Amane itu udah langsung berbalik dan pergi meninggalkan Mahiru. Lalu dari belakang si Mahiru tuh manggil Amane, tapi Amane itu ya biasa aja ya, nggak peduli gitu ya. Doi langsung pergi gitu dan berharap semoga Mahiru nggak masuk angin gitu. Dan keesokan harinya malah si Amane yang masuk angin ya, soalnya kemarin Doi itu kehujanan. Ya soalnya kan payungnya dipinjamin gitu. Lalu waktu di kelas terjadi percakapan antara Amane dan teman laki-lakinya yang bernama Akazawa Itsuki. Percakapannya tuh kayak gini, biar gue praktekin aja. Bro, lo sakit ya? Atau terjadi sesuatu kemarin? Kehujanan gua. Ya emangnya lo kemarin gak bawa payung? Gua pinjemin ke seseorang bro. Buset, serius? Lo minjemin payung waktu hujan deras? Bukannya itu terlalu baik bro? Ya, BTW itu usaha yang lo pinjemin. Sampai ambil resiko masuk angin segala lagi. Gua pinjemin ke anak tersesat. Ya, kenapa sih Aman itu bilang Mahiru adalah anak yang tersesat? Ya, karena ekspresi Mahiru itu kayak anak yang lagi nyari orang tuanya gitu ya sendirian gitu sedih. Hiks hiks. Lalu singkatnya, Itsuki itu nyuruh Amane untuk pulang dan istirahat. Lalu Itsuki berkata, akan menyenangkan jika kau memiliki pacar yang bisa merawatmu. Mendengar itu, Amane menjawab, anjing, anda yang udah punya pacar, diam. Lalu waktu pulang, keadaan tubuhnya tuh makin buruk gitu ya. Dan di saat di lift gitu ya, menuju ke apartemennya, Doi itu bertemu lagi dengan si Mahiru yang ingin mengembalikan payungnya. Tapi si Amane itu menolak. Lalu Mahiru itu bilang, aku harus mengembalikan apa yang aku pinjam. Ngomong-ngomong, kamu demam ya? Ini gara-gara aku ya? Kamu jadi masuk angin. Lalu si Amane menjawab, aku nggak apa-apa kok, nggak usah khawatir, ini bukan salah kamu. Dan singkat cerita, si Amane itu udah di depan pintu kamar apartemennya, tapi dia hampir pingsan di depan sana ya. Kasihan, udah nggak kuat tubuhnya. Lalu si Mahiru datang menghampiri Amane, lalu dia berkata, aku nggak bisa ninggalin kamu dengan keadaan yang begini, aku akan balas budi. Dan akhirnya Amane memperbolehkan Mahiru untuk masuk ke apartemennya. Dan dari sinilah kita tahu kalau Amane adalah orang yang kotor gitu ya, gak rapi. Dan ya dia tuh ya kotor gitu ya, apartemennya tuh kotor. Baju ada di sofa, gak ditaruh di lemari, banyak bungkus-bungkus makanan. Aduh. Kapal pecah masih.
Dan singkatnya, Amane dijaga dan diurus oleh Mahiru. Dan Mahiru tuh nyuruh Amane buat ngecek suhunya. Waktu buka kancing bajunya buat naruh termometer gitu ya. Wajah Mahiru tuh malah memerah gitu. Ya dari sini kita juga bisa tahu kalau Mahiru itu masih polos. Lalu Amane bertanya kepada Mahiru, kenapa waktu itu kok kamu duduk sendirian di atas ayunan waktu hujan? Apa kamu punya masalah dengan pacarmu? Lalu Mahiru menjawab, maaf, tapi aku nggak punya pacar dan aku nggak punya niatan buat cari pacar. Lagi pula, kenapa kok kamu ngira aku punya pacar sih? Mendengar itu, Amane menjawab, ya karena kamu kan sangat populer. Kupikir setidaknya kau punya satu atau dua gitu. Singkat cerita, terjadi pembicaraan yang panjang, tapi hubungan mereka hanya sebatas orang asing. Belum apa-apa gitu pokoknya. Lalu keesokan harinya Amane bertemu lagi dengan Mahiru saat berbelanja di sebuah toko gitu. Nah, di sini Mahiru tuh lega ngelihat Amane yang baik-baik saja, tapi ya mereka itu ya masih kayak orang asing. Singkatnya lagi, Amane kembali bersekolah gitu ya. Di sana temannya yaitu Itsuki lega melihat Amane yang sekarang udah sehat gitu ya. Waduh, udah waras aja lo bro gitu. Lalu mereka itu melihat keindahan si Mahiru dari jendela gitu ya. Nah, si Itsuki ini udah punya pacar nih ceritanya yang dipanggil Chi alias Shirakawa Chitose. Dan Itsuki itu adalah tipikal-tipikal cowok yang setia gitu ya. Kalau udah punya cewek sama cewek lain itu udah nggak tertarik gitu. Jadi ya, the best lah lo. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Amane bersantai di depan apartemennya sambil minum jus jelly atau di sini tuh ya lebih mirip kayak Oki jelly drink mungkin ya. Lalu dia itu bertemu lagi dengan Mahiru. Waduh, ini ketemu terus, mungkin jodoh mereka. Hai, melihat jus Amane gitu ya. Mahiru tuh langsung mengerutkan keningnya dan terjadi pembicaraan yang seru. Pembicaraannya tuh kayak gini. Kamu sedang makan apa itu? Ini jelly buat ngisi energi. Jangan bilang kamu juga mau makan itu untuk makan malam. Ya emang. Emangnya bocah SMA dengan selera makan yang tinggi akan makan ini. Berhentilah mengurus orang lain. Memasak. Gak ada gunanya sih kelihatannya gua tanya kayak gitu ya. Soalnya kamu itu udah kelihatan gitu ya gak bisa masak sama gak bisa bersih-bersih. Diam, ini gak ada hubungannya dengan kamu kan. Lalu setelah pembicaraan mereka itu, mereka kembali ke apartemen mereka masing-masing ya, dan malam pun tiba. Lalu bel berbunyi dan ternyata Mahiru datang ke apartemennya si Amane dan memberikan sisa makanannya yang ditaruh di Tupperware. Lalu si Mahiru menyuruh si Amane untuk hidup sehat dengan membersihkan kamarnya biar gak kayak kapal pecah gitu ya. Terus makan makanan yang sehat gitu. Hidup sehat. Singkatnya, Amane makan makanan pemberian dari si Mahiru dan rasanya enak banget gitu ya. Ya enak lah orang gratis dan yang masak itu cantik lagi. Di malam berikutnya, Amane akhirnya berubah. Do itu ya jadi lebih mau bersih-bersih meskipun cuma bersih-bersih Tupperware gitu ya. Ya masa lo mau ngembaliin barang orang yang masih kotor gitu ya. Ya harus dibersihin lah biar sopan. Lalu dia pergi ke kamarnya si Mahiru, memencet bel, lalu dia mengembalikan Tupperware yang sudah dia bersihkan gitu ya. Dan si Mahiru itu terkesan, bukan terkesal, sorry. Lalu si Mahiru itu terkesan soalnya Amane itu nyuci Tupperware-nya sampai bersih gitu. Lalu si Mahiru ngeberi si Amane Tupperware lainnya yang isinya itu makanan gitu, yaitu babi goreng sama terong. Waduh, it's haram brother. Nah, terus si Amane itu kayak ngerasa nggak enakan gitu. Tapi Mahiru bilang nggak apa-apa, soalnya pola makanmu itu nggak baik gitu ya, nggak sehat. Kamu harus jaga pola makan gitu. Aku tahu kok, kamu itu makannya itu nggak teratur gitu ya. Jadi ya terima aja. Lalu si Amane kembali ke kamarnya, ke apartemennya, dan dia makan makanan yang diberikan oleh si Mahiru. Dan singkatnya si Amane itu malah ketagihan dan hampir setiap hari Do itu ngembaliin Tupperware terus dikasih Tupperware baru yang ada makanannya. Dan ya dia murung kalau nggak bisa makan makanan dari Mahiru gitu ya. Soalnya makanannya katanya itu enak banget gitu. Lalu waktu sekolah Doi ditanya sama Itsuki, bro akhir-akhir ini kok lo makin sehat gitu ya? Pola makan udah lo jaga ya? Lalu si Amane menjawab kalau dia sedikit dipaksa oleh seseorang dan singkatnya Itsuki membujuk Amane untuk menjaga kesehatan dan penampilannya. Dan singkatnya Amane bertemu lagi dengan Mahiru yang sedang berbelanja di minimarket dan ya mereka berbelanja bareng. Keesokan harinya si Amane mencoba bersih-bersih gitu ya, tapi Do itu nggak tahu ini gue harus mulai dari mana ya. Buang sampah dulu atau nyuci-nyuci dulu? Yang mana ya? Aku bingung.
Dan singkatnya, Mahiru datang untuk mengambil Tupperware-nya di apartemennya Amane. Dan singkat ceritanya lagi, malah si Mahiru ngebantu Amane untuk bersih-bersih gitu. Waduh. Dan setelah bersih, Mahiru tuh mesen sekotak pizza dan mereka berdua makan pizza gitu. Dan hubungan mereka semakin dekat. Tapi ya kalau di sekolah mereka tuh ya masih kayak orang asing gitu. Tapi kalau di apartemen ya lumayan dekat lah untuk berbagi makanan gitu. Aduh. Terus ceritanya nih si Itsuki itu kan main ke apartemennya si Amane ya kan ya. Untuk main game ya biasalah cowok-cowok gitu. Lalu bel berbunyi setelah dicek ternyata itu adalah Mahiru yang mau ngasih apa itu makanan ke Amane gitu. Terus si Amane itu bilang, "Tolong jangan keras-keras, ada temanku ini," gitu. Dan ya si Mahiru tuh ngasih gitu apa makanan gitu. Nah, si Amane itu tanya ke Mahiru, kenapa sih kamu kok repot-repot mau masakin aku gitu ya setiap hari?" Terus si Mahiru itu ngejawab kalau dia melakukan ini semua untuk kepuasan dirinya. Kayak masakin orang itu ya udah kayak enak aja gitu. Lalu Mahiru pamit untuk pergi dan terus Itsuki itu tanya ke si Amane, siapa itu tadi? Terus ya si Amane itu ngejawab, ya dia hanya tetangga yang mau berbagi makanan. Singkat ceritanya lagi gitu ya, sepulang sekolah mereka itu bertemu lagi di taman, tempat pertama kali mereka bertemu. Waduh, ini dari tadi ketemu-ketemu terus, mungkin ini memang jodoh kali. Nah, di sini Amane itu salting gitu ya, ngelihat Mahiru yang ngelepas leggingnya gitu ya. Waduh, dan ternyata si Mahiru itu kakinya lagi cedera karena tadi nolongin kucing. Lalu si Amane mencoba mengobati si Mahiru dan ngebantu dia untuk pulang. Ya, digendong gitu pulangnya. Gue iri. Singkat cerita, waktu sekolah muncul karakter baru yang bernama Kadowaki Yuta. Nah, dia itu adalah cowok yang populer gitu ya. Sampai-sampai punya julukan yaitu pangeran gitu. Waduh. Dan singkat ceritanya lagi, sekolah berjalan seperti normal, gak ada yang namanya tiba-tiba muncul roh dan perang-perang gitu, gak ada. Ini slice of life masih gitu. Dan ya di sini si Aman itu ngajak Mahiru untuk masak di rumahnya gitu ya. Hitung-hitung untuk belajar masak gitu. Dan Mahiru tuh setuju, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, Amane itu harus membayar setengah bahan dan biaya tenaga kerja gitu. Syarat yang kedua, jika mereka tidak bisa makan bersama, salah satu harus memberitahu yang lainnya sehari sebelumnya kalau nggak bisa makan bersama gitu. Dan syarat yang ketiga, keduanya akan memiliki tanggung jawab yang sama untuk membeli bahan dan membersihkannya. Udah, simple. Dan singkat cerita lagi setelah lagi-lagi dan lagi ya, Amane diajari cara menyimpan bumbu, menyimpan alat-alat masak dan lain-lain gitu ya, dari mulai masak sampai nyimpan perabotan gitu. Dah dalam hatinya si Amane dia tuh bilang, rasanya tuh kayak punya istri aja dah gitu. Singkat cerita mereka tuh makan masakan mereka dan hubungan mereka semakin dekat gitu ya. Singkat cerita lah, ujian akhir sekolah selesai dan si Amane sama Itsuki itu membahas tentang pacar gitu ya. Yang dimana si Itsuki itu kan udah punya pacar yaitu Chitose. Sementara si Amane itu jomblo kayak saya gitu. Dan lalu Chitose itu juga datang gitu ya menghampiri mereka berdua. Dan mereka itu malah ngebahas cewek yang cocok untuk si Amane gitu ya. Biar dia nggak jomblo terus gitu. Emang baik sih, tapi ya kalau digituin ya agak kesel juga sih. Dan ya waktu pulang sekolah di depan apartemennya, Amane bertemu lagi dengan si Mahiru dan mereka berbicara. Waktu Mahiru mau kembali ke kamarnya, nggak sengaja dia tuh jatuhin ID cardnya gitu ya. Terus diambilin lah sama si Amane, terus dikembaliin dan mereka kembali ke kamar masing-masing. Nah tadi waktu ngambil ID cardnya, sempet gitu ya Amane itu ngeliat ternyata 4 hari lagi si Mahiru akan ulang tahun gitu. Lalu di hari berikutnya waktu mereka makan malam ya si Amane itu tanya ke Mahiru apa yang kamu inginkan gitu. Nah niatnya si Amane itu pengen ngasih hadiah untuk ulang tahunnya si Mahiru. Terus si Mahiru tuh ngejawab do itu pengen batu asan gitu. Nah si Aman itu juga bingung gitu. Soalnya biasanya tuh cewek-cewek SMA itu sukanya tuh kayak pakaian. Kalau enggak ya kosmetik atau apalah gitu. Lah ini malah mau batu asan gitu ya. Batu asan buat ngasah pisau. Waduh, psikopat. Enggak itu buat masak. Lalu Amane itu minta saran ke Itsuki sama Chitose gitu ya. Dan tiba waktu makan malam gitu ya di hari ulang tahun Mahiru, si Amane itu ngasih kadonya yaitu krim tangan, makanan ringan dan boneka beruang. Dan itu adalah saran dari Itsuki sama Chitose gitu ya. Dan waktu ngelihat boneka itu ya si Mahiru tuh kayak suka banget gitu ya. Si Mahiru tuh kayak berterima kasih ke Amane gitu ya. Kayak ngelihat bonekanya itu, oh kawaii gitu.
kayak udah jatuh cinta sama bonekanya gitu ya. Bukan jatuh cinta sih, udah suka banget. Lalu pada hari Sabtu waktu si Amane sama Mahiru lagi makan siang, tiba-tiba ibunya Amane datang ke apartemennya Amane itu ya, untuk ngelihat keadaan anaknya gitu. Mengetahui ibunya datang, si Amane itu menyuruh Mahiru untuk bersembunyi di kamarnya gitu. Lalu ibunya masuk dan BTW nama ibunya ini adalah Shihoko gitu. Dan singkat ceritanya mamanya itu kagum melihat anaknya yang udah bersih gitu ya. Kamarnya udah tertata rapi gitu. Ya padahal itu semua gara-gara bantuannya si Mahiru. Dan singkat cerita, ibunya Amane ngebuka kamarnya Amane dan menemukan Mahiru yang sedang tertidur pulas sambil memeluk guling gitu. Nah, ibunya itu ngiranya itu adalah pacar anaknya gitu. Terus anaknya itu si Amane ya, mencoba menjelasin kalau dia itu bukan pacarnya gitu. Terus dia itu ngebangunin si Mahiru, terus mereka berdua ngejelasin kalau mereka itu cuma teman gitu, nggak pacaran gitu, nggak ada hubungan yang spesial gitu. Tapi ya karena ibunya udah bersemangat ya jadi ya udahlah gitu ya, susah banget mau jelasin ke ibunya gitu. Dan setelah kejadian itu hubungan mereka berdua itu ya semakin dekat sampai-sampai si Aman itu ngasih salinan kunci kamarnya ke Mahiru gitu ya. Biar jika Mahiru mau mampir ke kamarnya Amane itu bisa langsung masuk. Dan Mahiru kalau di sana itu ngapain aja bang? Ya masak kalau enggak ya bersih-bersih gitu ya. Udah kayak istri anjing. Lalu singkat cerita lagi, pengumuman peringkat hasil ujian udah keluar. Si Amane peringkat 21, sedangkan si Mahiru peringkat 1 gitu ya. Waduh. Ya dan seperti biasa waktu pulang sekolah si Mahiru itu mampir lagi ke apartemennya si Amane gitu. Terus si Amane itu ngasih Mahiru sebuah kue sebagai hadiah karena Mahiru telah peringkat 1 gitu. Dan seperti biasa hubungan mereka berdua semakin dekat dan si Mahiru itu ngenyuapin si Amane gitu ya, bilang gitu, aduh gue juga pengen, sumpah gue pengen, tapi ya apa daya gue jomblo. Singkat cerita libur tiba dan mereka berdua pergi berbelanja dan si Amane bilang ke Mahiru kalau dia mau bisa masak supaya lebih mandiri gitu ya. Dan Mahiru terkesan dan waktu dicoba jarinya Amane malah keiris pisau dan telur dadarnya kurang asin gitu. Ya seperti biasalah, selalu gagal. Hai. Dan endingnya mereka makan makanan yang dimasakkan oleh Mahiru. Dan makanan Mahiru adalah masakan yang terbaik. Dan si Amane minta Mahiru untuk masakin terus gitu ya. Aduh, aduh. Gak mau makan kalau gak dimasakin ayang gitu. Aduh. Singkat cerita lagi, Natal tiba dan Itsuki sama pacarnya yaitu Chitose datang ke apartemennya Amane untuk main-main gitu ya, untuk berkunjung gitu. Dan waktu mereka berdua berada di balkon ya sambil menikmati salju pertama gitu, mereka tuh bertemu dengan Mahiru dan terungkap sudah semua rahasia yang disembunyikan oleh Amane dan mereka mengetahui yang dimaksud oleh Amane selama ini adalah Mahiru gitu. Dan ya semuanya yang disembunyikan Amane diketahui oleh Itsuki dan Chitose gitu ya. Dan singkatnya lagi, Itsuki itu menghadap ke Mahiru lalu dia berlutut di depan Mahiru gitu ya. Dan berterima kasih karena telah merubah Amane menjadi lebih baik gitu ya. Waduh, ini contoh-contoh teman yang bagus tapi agak anjing gitu. Dan pada akhirnya mereka semua berteman dan singkatnya sepasangan ini yaitu Itsuki dan Chitose itu pamit pulang gitu. Dan keesokan harinya Amane dan Mahiru itu main game gitu ya. Dan mereka tuh kayak seru banget. Ya seru lah mainnya tuh sama cewek cantik kok gitu. Ya dari sinilah hubungan mereka yang tadinya dekat malah semakin dekat dan semakin dekat lagi gitu. Terus si Aman itu ngasih Mahiru sebuah hadiah Natal. Dan waktu dibuka itu adalah tempat kunci yang terbuat dari kulit. Lalu setelah menerima itu Mahiru berterima kasih kepada Amane. Dan dia sedikit mengubah topik pembicaraan. Dia itu bercerita tentang penampilan Amane yang lumayan tampan waktu SMP ketika dia berdandan gitu. Terus ya, kenapa dia kok bisa tahu ya? Soalnya ibunya si Amane ngirimin foto-fotonya Amane ke Mahiru gitu ya. Wah, ini contoh-contoh ibu yang bagus mendukung anaknya. Support. Lalu topik dirubah lagi oleh Mahiru. Di sini Mahiru tuh ngasih hadiah Natal ke Amane gitu. Dan hadiah itu adalah sebuah shawl gitu. Dan Amane menerimanya dengan senang dan bahagia. Dan mereka bercerita tentang awal mereka bertemu sampai sekarang ini. Dan rupanya ini sudah 2 bulan sejak mereka bertemu ya. Dan disinilah Amane berterima kasih untuk semuanya yang telah Mahiru berikan kepadanya gitu. Dan kelihatannya untuk seterusnya mereka akan tetap bersama. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman LN Otonari no Tenshin sama volume 1. Dan ya udah lama banget ya gue gak upload ya. Udah berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin 3 minggu atau 4 minggu.
Nggak tahu dah, nggak lihat pokoknya. Pokoknya gue lama nggak upload, udah itu aja gitu. Terakhir upload tuh kan videonya tentang bahas breakdown trailer keduanya si Dead Alive Season 4 ya. Dan oke, sorry kalau masih ada yang belum gue masukin ke rangkuman ini, atau apapun yang kelewatan ya bisa ditulis di kolom komentar gitu. Dan semoga kalian suka dengan video ini dan bisa menghibur kalian gitu. Oke, akhir kata, gue mau pamit dulu nih. Gue pergi dulu ya. Bye.